Ya, sedangkan kedamaian sendiri kan, hakikat dari kedamaian itu kan modalnya kan kasih sayang, ya kan? Iya. Sedangkan dunia banyak orang masih terikat oleh sifat-sifat yang apa ya namanya, yang berbau keduniawian, kemelekatan, ya kan? Dalam arti keduniawian itu sifatnya itu masih terbelenggu. Hal-hal yang sifatnya keduniawian, angan-angan, ya kan, keinginan, harapan, tapi tidak menerapkan dirinya pada sebuah pertanggungjawaban hidup, ya kan? Iya. Lah, karena gini, boleh sih kita berangan-angan ya, tapi ya itu tadi yang harus kita lakukan adalah pertanggungjawaban itu tadi ya, sebagai persiapan diri kita untuk menuju suatu zaman yang penuh dengan keadilan, kedamaian gitu. Dasar utamanya itu. Sedangkan dari zaman sekarang ini masih banyak kecongkakan, masih banyak angkara murka, ya kan? Jadi semua itu harus kita terapkan di dalam kehidupan dalam diri kita sendiri. Jadi tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas omongan kan gitu kan. Banyak kita akan menjadi mercusuar dunia ini. Tapi ketika diterpa masalah kehidupan masih terbawa belenggu emosional. Betul. Ya kan. Kena masalah ini itu goncang, kondisinya tidak tenang, ya kan, masih penuh dengan kekhawatiran hidup. Nah, itu yang harus kita waspadai kan. Jebakan-jebakan seperti itu. Jadi kita jangan terbelenggu oleh suatu harapan tanpa kasunyatan, tanpa kenyataannya itu nggak ada gitu loh. Karena bangsa kita ini sudah terlalu lama terbodohi. Sebenarnya negara ini pintar, cerdas, leluhurnya kita dulu. Iya. Ya semenjak Majapahit ke sini itu pembodohan itu sangat luar biasa. Dengan cara diiming-imingi surga, diberi ancaman neraka. Nah, yang seharusnya itu orang bisa berpikir secara luas, tapi sekarang yang terjadi apa? Ketakutan. Tidak hanya itu aja. Jadi orang sekarang itu pengetahuannya hanya maksimal pada sebuah ayat. Itu ya kan? Kalau misalkan ini kasunyatan ya, bukan aku menjelekkan sebuah ajaran ya. Dunia ini begitu sangat luas, dan tidak hanya di bumi aja. Bumi ini adalah mikro dari alam semesta, dan kita mikro dari bumi ini. Bayangkan kalau kita membuat sebuah pengetahuan tentang kesemestaan, kalau kita berkaitan dengan atas nama Tuhan atau Allah, ini menyangkut semesta, universal, ya kan? Tapi pola pikir kita hanya dibatasi masalah keduniawian, ya kan? Bahwa dunia ini masih dalam ranah sifatnya itu apa ya, 3 dimensi, dimensi ketiga dalam arti. Jadi masih penuh dengan ilusi. Sekarang gini, semesta hanya dibikin wacana, sebuah pengetahuan yang diterapkan dalam tulisan dalam bentuk kitab. Kayaknya kan kok kecil sekali gitu loh. Nah, makanya orang Jawa itu nggak pernah membuat kitab. Kitabnya kita tanpa tulis. Karena ditulis orangnya ada, buku itu tidak cukup untuk menulis pengetahuan jagat semesta ini.
Karena selama ini orang itu terbelenggu kebodohan itu hanya berpikir bahwa kehidupan ini ada di lingkup bumi saja. Padahal kehidupan di bumi ini penuh dengan ilusi. Ya, kita berangan-angan itu ilusi. Jadi pikiran dan rasa kita itu terbelenggu oleh ilusi. Angan-angan, harapan, keinginan, kesedihan, ya, kebahagiaan, itu semuanya adalah ilusi. Akhirnya timbul halusinasi, Mas. Nah, makanya gini, dengan keadaan dunia yang penuh dengan kefanaan yang sifatnya fata morgana ini, penuh dengan ilusi, perasaan, pikiran, ya kan, terbelenggu oleh suasana-suasana keadaan, lingkungan, ya kan, rasa bahagia, rasa senang, ya kan, angan-angan, harapan, keinginan, cita-cita dan sebagainya, mimpi, itu adalah semua ilusi. Nah, agar kita tidak terjebak oleh ilusi-ilusi tadi, itu kita harus meningkatkan tingkat kesadaran diri. Nah, fungsinya meditasi di situ, nah, sebenarnya. Biar kita tidak terlalu terjebak dalam kehidupan yang penuh ilusi, fana yang fata morgana, ya kan? Terus Justru gini, monggo. orang yang sudah terlepas dengan ilusi, itu sifatnya kosong, netral, sifatnya tengah, tidak punya rasa khawatir, keterpa masalah tidak mudah bingung, tidak mudah suka, istilahnya tidak mudah bahagia, tidak mudah susah. Makanya dalam istilah Jawa dibilang ojo kagetan, ojo gumunan, kan gitu. Sekarang lagi ada bencana gini aja, wah gimana ya, gimana gitu kan. Banyak orang yang bertanya gitu kayak aku. Ya nggak apa-apa, alam itu hanya cuman berefleksi aja kan gitu kan. Kalau orang sudah mencapai tingkat mendekati netral, itu tidak mudah goncang. Walaupun ada bencana apapun, ya enggak, kita memaklumi sifatnya, karena alam ini memang sudah gak nyaman. Makanya dia melakukan refleksi untuk menyeimbangkan dirinya lagi, membuat kondisi alam semesta bumi ini biar seimbang lagi, biar nyaman lagi, biar kemurniannya ada lagi. Sekarang baru ada ini heboh, ya, ada kejadian itu heboh, ya kan. Nah, akhirnya apa? Pikiran kita terombang-ambing, masih berpikir ini gimana, nanti gimana, ya. Akhirnya pikirannya tidak rasional. Ya, orang kalau sudah bingung, khawatir, itu cenderung orangnya tidak berpikir secara rasional. Kalau sudah tidak berpikir secara rasional, akhirnya kesadarannya lemah. Nah, gitu. Larinya ya itu tadi, akhirnya apa? Menyalahkan keadaan. Emosi. Iya. Dan menyalahkan dunia sendiri, Mas. Nah, menyalahkan orang lain, menyalahkan apa tadi, budi pekerti, ya. Pengetahuan orang Jawa itu lebih kompleks, lebih fleksibel, dan sifatnya universal. Itu orang Jawa itu pengetahuannya lebih, saiki gini, orang Jawa mengajarkan tentang tata krama, ya kan. Dari segi bahasa aja, bahasa krama halus, krama inggih, basa Jawa Kawi, macam-macam. Itu dari segi bahasa. Dari cara memanggil orang tua dengan anak muda beda. Mas, Pak, ya kan, Mbak, ya kan, Iya. Om, anu. Ibarat kita ke lebih tua manggilnya Mas, manggil anu Dek. Di luar negeri kan nggak ada. Itu dari cara memanggil itu sudah tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati seseorang. Nah,
istilahnya cara bosone iki tepo saliro, kita lebih bisa memahami orang lain dan menghargai orang lain dan menghormati orang lain, walaupun itu anak kecil dipanggil Dik. Nah, wong Jawa kan ngono. Nek wong luar negeri kan celuk jenenge, ya ta? Itu dari segi bahasa. Iya, betul bahasa. Jadi kita belajar dari leluhur kita juga ya. Leluhur itu juga penting, dari adat istiadatnya, budaya, dan digabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang yang sifatnya ilmiah. Syukur-syukur bisa mempelajari tentang sains gitu. Jadi dasar utama kita latih meditasi dulu, ya kan, itu dasar awal ya. Sering-sering melek bengi, mandi malam, meditasi, itu nanti terarah dengan sendirinya dulu. Nah, makanya itu apa tuh fungsi meditasi? Agar kita terbangunkan potensial energi di dalam diri kita meningkat, akhirnya kita bisa juga meningkatkan tingkat kesadaran diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah ada peningkatan tingkat kesadaran diri, kita tidak mudah terbelenggu oleh ilusi. Karena ilusi itu, kita bisa mengetahui ilusi ketika kita mempunyai tingkat kesadaran cipta. Kesadaran juga kecerdasan. Yang saya bilang dulu adalah IQ, ya. Terus kesadaran rasa juga kecerdasan rasa, yaitu SQ. Nah, akhirnya kesadaran EQ, emosional, dan kecerdasan emosional. Jadi antara kesadaran dan kecerdasan, kalau orang sudah bisa memakai tentang kesadaran dan kecerdasan EQ, SQ, dan IQ, orang tidak akan mudah dibodohi. Ya, sifatnya dibodohi ini. Kamu diberi misalkan diberi pengetahuan ini, nanti kamu akan naik surga. Nanti kalau kamu melakukan ini, kamu akan masuk neraka. Nah, itu loh. Oh, Gusti Allah ya ratau kayak ancaman kayak gitu kan. Kenapa manusia harus memberikan penghakiman gitu loh? Manusia tidak berhak untuk menghakimi sesamanya. Menjat itu namanya, ya kan? Dan orang Jawa pun tidak pernah menjat kayak gitu. Ajaran Jawa, ajaran Nusantara, nggak pernah. Kamu nanti kalau melakukan ini, nek wong Jawa ngarani ora ilok. Nah, itu kan. Perkara itu dosa, itu surga neraka itu bukan urusan manusia. Karena dalam etika Jawa, seperti saya bilang, dalam etika Jawa itu tidak mengenal benar atau salah. Tapi orang yang orang yang masih perilakunya masih merugikan orang lain dianggap orang yang belum mengerti, belum paham gitu kan. Kadang-kadang kita masih melakukan salah. Nah, makanya gunanya kita melakukan salah itu, ketika kita mempunyai tingkat kecerdasan dan kesadaran itu, kita mempelajari kesalahan itu agar kesalahan itu menjadi suatu penjembatan untuk menuju pada sebuah kebenaran. Dan makanya kalau ada orang salah ya jangan disalahkan. Bisa jadi itu adalah suatu perjalanan untuk menjembatani menuju suatu kebenaran. Makanya kan gitu. Sama saja, makanya kita hidup di dalam penuh dengan ilusi. Kita berangkat dari ilusi juga. Kita diberi angan-angan, impian, harapan, cita-cita, keinginan, ya. Terus kesenangan, kesedihan. Tapi setelah kita nggak ada di dunia, hilang semuanya. Anak-anak di dunia. Nah, itu namanya ilusi.